Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akademia, selamat datang di podcast kampus kita tercinta, podcast UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini kita akan ngobrol santai, ilmiah, dan tetap asyik tentang karakteristik hadis syahih, hasan, dan doif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul banget, bersama kami, Pangeran Diponegoro, dan Sunan Kalijaga, kita akan membahas topik yang sering muncul di kajian hadis, tapi kadang masih membingungkan, yaitu tentang hadis syahih, hasan, dan daif. Apa bedanya? Mana yang bisa diamalkan? Yuk, kita bahas pelan-pelan. Kita mulai dari yang paling sering disebut, yaitu hadis syahih. Secara istilah, hadis syahih itu adalah hadis yang memenuhi 5 syarat utama. Wan sanadnya bersambung. Tu perawinya adalah 3. Perawinya dabith atau kuat hafalannya. 4 tidak sayat. 5. Tidak mengandung ilat. Nah, yang dimaksud sanad bersambung adalah setiap perawi benar-benar menerima hadis itu dari gurunya sampai kepada Nabi Muhammad. So tidak ada mata rantai yang hilang. Walaupun begitu, bukan berarti perawi itu begak pernah salah sama sekali. Mereka tetap manusia biasa. Hanya saja kesalahan itu tidak sering terjadi. Selain itu, hadis syahih juga harus tidak syadz, artinya tidak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat, dan tidak ada illat, yaitu cacat, yang membuat hadis itu turun derajatnya. Masuk ke bab syarat hadis. Nah, kalau kita ringkas, ada 5 syarat hadis sahih. 1. Sanadnya bersambung. 2. Perawinya adil. 3. Perawinya dabit. 4. Tidak syadz. 5. Tidak berillat. Contoh hadis sahih itu misalnya hadis tentang siwak. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan bersiwak setiap hendak sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan hadis syahih, ada 2 jenis. Syahih li, dizatihi, yaitu syahih karena dirinya sendiri sudah memenuhi syarat dengan sempurna. Dan yang kedua, syahih li gairihi, yaitu hadis yang asalnya hasan, lalu naik derajatnya karena diperkuat oleh riwayat lain yang lebih kuat. Bagian 3. Kedudukan hadis syahih. Nah, para ulama sepakat bahwa hadis syahih itu wajib diamalkan, terutama dalam masalah hukum halal haram. Tapi, untuk masalah akidah, sebagian ulama hanya menerima hadis yang tingkat kepastiannya sangat kuat. Seperti hadis mutawatir, walaupun ada juga ulama yang tetap menerima hadis sahih, ahad, untuk akidah. Bagian 4. Kitab-kitab hadis syahih. Kalau ngomongin hadis syahih, pasti kita ingat kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini 2 kitab hadis paling terkenal. Betul. Selain itu ada juga Syahih Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Mustadrak Al-Hakim, dan lainnya. Bagian 5. Pengertian hadis hasan. Sekarang kita masuk ke hadis hasan. Secara istilah, hadis hasan itu mirip dengan hadis syahih. Bedanya cuma 1. Hafalan perawinya tidak sekuat perawi hadis syahih. Jadi, perawinya tetap adil, tetap jujur, tetap baik akhlaknya. Sanadnya juga bersambung, tidak syadz, dan tidak ada ilat. Hanya saja, daya hafalnya tidak setinggi perawi hadis syahih. Makanya sebagian ulama bilang hadis hasan itu derajatnya berada di bawah syahih, tetapi di atas doif. Dan hadis hasan juga ada 2 jenis. Hasan li dizatihi, hasan karena dirinya sendiri. Hasan li gairihi, hadis daif ringan yang naik derajatnya karena ada riwayat lain yang memperkuatnya. Bagian 6. Kedudukan hadis hasan. Lalu bagaimana hukum mengamalkan hadis hasan? Mayoritas ulama menyatakan bahwa hadis hasan boleh dan sah dijadikan hujjah, baik dalam hukum maupun keutamaan amal. Bahkan, banyak ulama fikih beramal berdasarkan hadis hasan ini. Bagian 7. Pengertian hadis daif.
B. Sekarang kita masuk ke hadis yang tingkatannya paling rendah, yaitu hadis daif atau hadis lemah. Hadis daif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis syahih maupun hasan. Bisa karena sanadnya terputus, perawinya tidak adil, perawinya sering salah, atau bahkan tidak dikenal. Kelemahan ini bisa terjadi di sanad, bisa juga di matan. Bagian 8. Bolehkah mengamalkan hadis daif? Nah, ini yang sering ditanyakan. Bolehkah hadis daif diamalkan? Ada 3 pendapat ulama, tidak boleh diamalkan sama sekali. Ini pendapat sebagian ulama seperti Imam Bukhari dan Ibnu Hazm. Boleh diamalkan secara mutlak, seperti pendapat Imam Ahmad. Boleh diamalkan hanya untuk keutamaan amal, selama tidak terlalu lemah dan tidak berkaitan dengan akidah atau hukum halal haram. Ini pendapat yang paling populer. Tapi, tetap ya, hadis daif tidak bisa dijadikan landasan utama hukum. Bagian 9. Tingkatan hadis daif. B. Di antara hadis daif yang paling buruk, misalnya hadis maudhu atau palsu, kemudian munkar, matruk, muttarib, dan seterusnya. Dan para ulama menulis kitab khusus untuk meneliti hadis daif, misalnya Mizan al-I'tidal, karya Adi Sahabi, dan kitab Al-Du'afa, karya Ibnu Hibban. Bagian 10. Penutup dan kesimpulan. B. Oke, sebelum kita tutup, kita rangkum dulu ya. Pertama, hadis syahih adalah hadis paling kuat dan wajib diamalkan. Kedua, hadis hasan juga bisa diamalkan. Hanya saja, derajatnya satu tingkat di bawah syahih. Dan ketiga, hadis daif adalah hadis yang lemah. Mayoritas ulama hanya membolehkannya untuk motivasi amal, bukan untuk akidah dan hukum halal haram. Dengan memahami ini, kita jadi lebih hati-hati dalam menerima hadis. Tidak semua yang disebut hadis otomatis bisa dijadikan dalil. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang ilmu hadis. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Jangan lupa terus belajar dan cek kembali sumber hadis sebelum mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.